Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian yang moga dimuliakan Allah, saya kira Bapak Profesor Dr. Rizal Ramli dalam melampiaskan ketidaksukaannya kepada Bapak Jokowi ini sudah amat sangat kebablasan sekali. Segala apa yang buruk, segala apa yang gagal, segala apa yang carut marut, segala apa yang hancur, semuanya itu ditimpakan ke Pak Jokowi. Negara bangkrut, negara gagal, negara carut marut, ekonomi ambruk, ini akibat dari negara dipimpin Pak Jokowi. Pak Jokowi gagal, Pak Jokowi tidak mampu, dan lain-lain sebagainya. Masya Allah, tidak ada seolah itu kebaikan sedikit pun apa yang diperbuat oleh Pak Jokowi di mata Bapak Profesor Rizal Ramli ini. Saya kira Pak Rizal Ramli kalau saja sedikit saja membuka hati nuraninya dan tidak sibuk oleh teori-teori ya yang kemudian berpandangan negatif kepada pemerintah, kepada Pak Jokowi, tetapi melihat kenyataan, melepaskan teori tapi melihat fakta bahwa di mana-mana Pak Jokowi itu dielulukan bersama mayoritas ini ya, kebanyakan masyarakat, kebanyakan rakyat Indonesia itu. Rakyat amat bahagia bila ada di tengah-tengah Pak Jokowi. Bukan hanya bahagia bertemu dengan seorang presiden yang mau ya mendatangi dan bersama masyarakat dari tingkat bawah menengah ke atas, bahkan tingkat masyarakat yang paling pelosok, mereka itu amat sangat bahagia bersama Pak Jokowi. Kenapa? Ya karena keinginan-keinginan mereka yang selama ini tidak terpenuhi. Ketika pemerintahan Pak Jokowi, mereka terpenuhi harapannya, itu terpenuhi apa yang dibutuhkan. Dan Pak Jokowi dalam membangun ya segala bidang itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat. Faktanya itu kan di mana-mana Pak Jokowi selalu disambut bahagia, itu nyambung, itu berarti dengan keinginan mereka itu. Nah, sementara Pak Profesor ini kan juga menyatakan bahwa rakyat itu makin susah, rakyat ini makin sengsara gara-gara negara itu dipimpin Pak Jokowi. Ya susahnya di mana? Sengsaranya siapa? Kelompok mana? Yang susah, yang sengsara itu orang-orang yang dengki hatinya. Pastilah susah jiwanya, itu pastilah sengsara. Itu kan. Kita rakyat itu tidak seperti apa yang digambarkan oleh Bapak Profesor ini. Enjoy aja, senang-senang aja, meskipun ya kita orang desa, meskipun kadang ya hidup pas-pasan itu kan, ya suka-suka saja kok ya. Meskipun kemarin juga ada kenaikan BBM itu kan, memang setiap kenaikan itu kan memberatkan, tapi kan pemerintah itu juga itu kan menaikkan harga pokok ya, sebagian harga pokok itu kan ada sebab-sebab itu, dan itu juga lewat musyawarah dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan para ahli-ahli yang
membantu ya ahli-ahli yang juga tidak hanya asal membuat keputusan, tapi kan juga itu ada pertimbangan manfaat maupun ada pertimbangan untung rugi, ada pertimbangan sosial, kemanusiaan dan lain sebagainya tentunya kan gitu. Terus Pak Jokowi ya, sekalipun ya itu terpaksa menaikkan harga, selalu juga diiringi oleh adanya subsidi itu agar itu meringankan beban rakyat itu kan. Dan saya kira kenaikan juga ada sebab itu kan, adanya perang itu Rusia dengan Ukraina itu kan berdampak itu. Negara-negara lain juga ikut kok karena dampaknya itu, termasuk juga Indonesia ini kan. Jadi ada alasan itu. Tapi kalau dikatakan bahwa akibat itu kemudian rakyat sengsara susah itu atas nama rakyat itu yang mana? Apa itu atas nama rakyat, seolah-olah semua rakyat? Enggak seperti itu kenyataannya itu ya. Pak Jokowi sekarang sedang semangatnya itu untuk bekerja untuk memenuhi apa saja yang diinginkan rakyatnya itu. Kalau kekurangan semua itu ada kekurangan pasti itu. Kalau ada yang belum itu direalisasikan ya janji atau apa yang disampaikan Pak Jokowi, ya wajar-wajar saja, waktu singkat tuh. Ya pastilah di balik apa pemerintah membangun, Pak Jokowi juga membangun itu. Ya pasti ada orang-orang yang merasa belum termenuhi atau belum puas, atau ada janji-janji yang belum terrealisasikan. Itu semua pemimpin negara juga ya seperti itu. Waktu yang singkat 5 tahun 10 tahun tidak mungkin lah itu terpenuhi semuanya. Itu kan hal yang wajar yang menimpa setiap negara juga seperti itu. Andai pun ada orang yang maha cerdas sekalipun menjadi pemimpin negara, nggak mungkin itu bisa memenuhi seluruh keinginan rakyatnya, nggak mungkin. Jadi di balik kelebihan pasti ada kekurangan, tapi setidaknya itu seorang pemimpin seperti Pak Jokowi itu kita lihat kerja itu kan. Nah semuanya itu kan saya kira bukan atas dasar kemauan atau kepentingan Pak Jokowi, tapi kepentingan rakyatnya itu kan. Ini nyata Pak Profesor itu ya. Jadi ya mungkin itu versi panjenengan silakan saja, tapi apa yang terjadi pada kenyataan ya, bukan teori, ini kenyataan Pak Profesor ya, tidak seperti apa yang diteorikan oleh panjenengan itu ya. Jadi manggalah untuk Pak Profesor itu membuka ya mata hati, membuka hati nuraninya untuk melihat kenyataan, agar apa, jangan sampai Pak Profesor itu hatinya itu selalu terbelenggu oleh kebencian dan ketidaksukaan, sehingga tanpa sadar, mohon maaf ya, apa-apa yang disampaikan ke Pak Jokowi, segala hal yang buruk, jangan-jangan orang malah justru membalikkan fakta. Justru orang yang suka melempar panah ya ke tembok itu loh akan mengena dirinya sendiri. Orang yang suka merendah, menghina ya, atau melemparkan keburukan orang lain, bisa saja itu justru untuk menutupi keburukan diri sendiri, atau justru semua itu menandakan keaslian dirinya sendiri. Itu jangan sampai seperti itu ya.
Pak Profesor, Anda itu sebagai seorang terhormat, seorang yang ahli, kalau memang itu panjenengan itu merasa mampu, yakin itu yang membuat suatu negara itu akan maju, ya, kaya raya, makmur, gitu kan, tak punya utang lah itu ya. Artinya menjamin itu kan teori-teori panjenengan. Iya sudah, kalau begitu bikin saja karya dalam bentuk apa saja gitu, kemudian silakan tawarkan atau jual itu pada negara itu ya, terutama ini negara kita gitu. Supaya apa? Supaya negara kita bebas hutang gitu kan, supaya negara kita super power ekonominya itu kan ya, paling top itu seluruh dunia itu kan. Nah, di samping negara kita yang harusnya diutamakan juga, itu di dunia ini masih banyak kok negara-negara yang miskin. Coba saja tawarkan karya nyatanya itu, teorinya itu ya, ke negara-negara miskin itu, menjamin bahwa Pak Profesor ini akan bisa membuat yang miskin menjadi kaya akan membuat negara tidak punya utang, itu akan membuat sejahtera, makmur rakyatnya gitu kan. Ya coba saja itu, seperti Sri Lanka juga itu kan, itu dibantu aja itu, sukarela itu ya. Itu kan bukan hanya cara-cara terhormat, cara elegan, tapi juga itu akan membuat keuntungan besar itu ya bagi Pak Profesor sendiri. Bisa jadi Pak Profesor sebagai orang terkaya dunia itu ya, lantaran jasa-jasanya itu. Seperti saja Prof itu ya, saya kira itu. Jadi janganlah terus umbar ketidaksukaan, memandang satu sisi jeleknya saja, buruknya saja, tapi mari dengan mata hati yang jernih, dibalik juga ya, kekurangan itu pasti ada kelebihannya Prof. Kita bersama-sama mestinya itu untuk bagaimana membantu pemerintah itu supaya maju bersama itu, antara seorang ahli, seorang praktisi ya seperti Pak Prof ini itu kan, banyak saya kira sudah sepatutnya itu ya, ia menorehkan jasa kontribusi yang besar, luar biasa untuk negara. Itu saja Prof ya. Adapun yang kemarin itu Pak Prof itu menempati jabatan, sekarang tidak menempati jabatan, itu saya kira kalau dibikin ya, ambil sisi positifnya, yaitu mungkin harus berkarya di luar pemerintahan itu loh ya. Siapa tahu itu kan Pak Profesor Rizal Ramli ini menjadi ekonom paling ulung sedunia dan mampu membuat negara yang miskin menjadi kaya raya. Demikian saja, mohon maaf ya Prof kalau apa yang saya sampaikan itu ada yang tidak enak itu ya. Ini apa adanya saja. Ini jam berapa ini? Jam 2 ini pagi ini, saya masih melek kok. Sepertinya saya ingin bicara ya apa sesuai nurani hati saya ketika baru saja saya melihat itu YouTube tentang profil panjenengan dalam menyikapi kondisi negeri ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.